Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sah ini, sah ini muslim. Iya, Wulan. Apa gerangan Wulan kamu meninggalkan agama Islam dan kapan itu terjadi, Wulan? Semenjak nonton Bang Edis. Sudah saya bilang teman-teman. Kan sudah saya bilang, sekali kamu nonton Edis TV, kamu akan marah-marah. Kedua kali kamu akan cari tahu. Ketiga kali kamu mulai mengiyakan, keempat kali kamu tidak akan percaya agama Islam lagi. Tapi ngomong-ngomong, setelah keluar dari agama Islam, sekarang gimana nih? Apakah sudah jadi Kristen atau menjadi seorang agnostik atau menjadi seorang ateis atau bagaimana? Di Kristen dong Bang, cuman kan kalau di KTP masih Muslim ya Bang. Kan baru sih saya. Iya. Banyak yang begitu, Lan. Jadi banyak orang yang setelah nonton saya meninggalkan agama Islam, ya kan? Banyak orang juga yang sudah sempat mualaf sempat dia masuk Islam, kemudian meninggalkan agama Islam begitu. Karena memang saya menyajikan fakta-fakta. Karena ketika seseorang betul-betul dia nonton, ditelaah betul, dicerna betul perkataan saya, dia akan meninggalkan agama Islam. Iya Bang. Seperti itu. Betul itu. Karena Bang Edis kalau ngomong bicara itu sesuai data dan dalil. Jadi saya tuh kaget loh Bang, kok buka Al-Quran itu kok ini gitu isinya gitu. Contohnya kayak misalnya yang ini loh Bang, kayak menggauli siapa-siapa yang kamu. Betul, ada ayatnya. Kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini. Ada. Itulah yang sedang diikuti umat muslim. Itulah yang sedang dijadikan umat muslim sebagai Tuhannya, sebagai tuannya, sebagai panutan atau junjungannya. Itu yang dijadikan. Makanya saya bilang, stop mempertuhan Muhammad. Kalau kamu tidak berhenti mempertuhan, menjadikan Muhammad itu sebagai sosok yang kamu ikuti, maka percayalah kepada saya, tidak dalam waktu yang lama lagi kamu akan pergi ke Arab nyiumin batu. Percaya omongan saya, percaya. Kalau kamu tidak berhenti mengikuti Muhammad, maka suatu waktu kamu akan mencium batu seperti Muhammad. Begitu. Tetapi kalau kamu mempertuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai sosok yang kamu ikuti, kamu taati, kamu patuhi, maka kamu tidak akan pergi mencium batu. Kamu akan memperlakukan, mengasihi sesamamu, menyadarkan sesamamu dari jalan yang sesat. Tetapi kalau kamu mempertuhan, mengikuti Muhammad, maka kamu akan membenci sesamamu. Iya benar. Iya. Cuman kan Bang, semenjak saya Kristen itu jadinya beda gitu Bang. Banyak orang yang lain lah lihat saya gitu. Ya, memang begitu. Kalau di waktu Islam, kalau mempertuhan Muhammad atau mempertuan Muhammad, maka bencilah orang-orang taat. Iya. Jangan kamu memberi makan orang-orang taat. Perangilah di mana saja kamu jumpai mereka. Beda. Tapi kalau kita mempertuhan, mengikuti taat kepada Yesus, apa kata Yesus? Coba, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Makanya saya gaungkan ini, stop mempertuhan Muhammad. Ya Bang, bener itu. Makanya bersyukur juga sih ada Bang Edis, jadi saya banyak tahu gitu kan. Jadi kok tadinya saya
gerem gitu bang, kok Iya. ini gini gitu. Memang saya merasakan itu. Sekali orang menonton saya, Islam yang baru pertama kali nonton saya memang geram. Sialan ini orang, penghujat ini orang. Tapi dia nggak mau berhenti tuh. Setelah nonton saya itu pasti kecanduan dia. Dua kali ditonton, emang bener nggak sih ya? Bener apa nggak yang dibilang orang ini? Ini bohong atau nggak sih? Dicek sama dia. Dicek bahwa hadiah atau pahala bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah gadis-gadis yang bersusu besar. Dicek Al-Quran. Benar. Ternyata tertulis di dalam surat An-Naba ayat 33 bahwa Allah menjanjikan wanita-wanita yang berpayudara besar. Itulah janji Allah. Bagaimana mungkin kalian wanita-wanita diberikan hadiah wanita-wanita berpayudara besar? Kalian mau ngapain? Untuk apa kalian itu? Mau main apa kalian? Mau main kates-katesan kalian? Itulah makanya saya bilang, sekali dia tonton marah dia, kedua kali dicek sama dia, ketiga kali udah mulai dia manggut-manggut. Betul katamu itu, betul. Nah, keempat kali dia pasti meninggalkan agama Islam. Gitu. Ya baru bulan 3 semalam itulah bang saya dibaptis. Puji Tuhan. Gitu hari. Ya, artinya begini Wulan, setelah menjadi Kristen, itu kita kan sudah ganti Tuhan. Tadinya Tuhannya Allah dan Muhammad, sekarang sudah ganti Tuhannya menjadi Yesus. Jadi ya yang dulu kita patuh, kita tahluk kepada Allah dan Muhammad, sekarang kita tahluk, kita patuh kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti itu. Jadi seseorang yang menaklukkan diri kepada Bapa di surga, kepada Yesus dan kepada Roh Kudus, maka dia akan mengasihi sesama manusia. Begitu. Ya sih bang, benar itu. Tetapi kalau dia menaklukkan diri kepada Allah dan Muhammad, maka dia akan membenci orang-orang yang non-muslim. Sesuai dengan ajaran Muhammad. Oke, mungkin begitu saja ya Wulan ya. Kita kasih kesempatan yang lain. Oke, terima kasih Wulan. Semoga menjadi orang Kristen hidup baru ya, meninggalkan hidup lamanya dari menuhankan Muhammad. Oke, terima kasih Wulan, saya turunkan. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi yang masih ragu-ragu, yang masih dalam kebimbangan, yang masih mikir-mikir, ya kalian tidak sendiri. Banyak orang lain yang seperti kalian, dan banyak ini perempuan-perempuan yang meninggalkan agama Islam di sini. Kalau kita ikutin satu persatu ini sampai besok ngantri mereka nggak habis-habis antrian. Banyak sekali ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Alfa Robby. Coba kita kasih naik Alfa Robby. Naik dan bantahlah perkataan saya. Buktikan bahwa saya salah. Ya silakan Alfa Robby. Anda Muslim? Iya Muslim bang. Jangan diturunkan saya bang. Bukan masalah diturunkan bang. Abang itu gelap. Bisa tidak pindah ke tempat yang itu, terang? Ini sudah terang loh bang ini bang. Abang Ya juga sudahlah, baiklah. Saya turuti ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Iya. Begini bang. Sekarang kan lagi viral beritanya kan. Ini loh. Salib itu karya Bapak apa karya iblis, Bang Edi? Bang, saya sudah Tolong bikin jelaskan video tentang itu. Sudah ditonton belum? Belum bang, belum. Baik, jadi bukan itu yang dibahas waktu itu, Bang. Yang dibahas itu adalah siapa yang ingin menyalibkan Yesus. Bukan salib itu karya Bapa atau karya iblis, bukan itu. Kalau itu pertanyaannya, maka bukan itu yang kemarin saya bahas. Salib itu adalah karya terbesar dari Yesus. Itulah ketaatan yang paling
paling tinggi di dalam agama Kristen. Mbak Yesus taat sampai mati. Makanya ada lagunya, Bang. Karena salibmu ku hidup. Karena salib itu ada lagunya. Bahkan ku datang pada Bang salib itu. Jadi salib itu adalah Maaf, Bang. lambang Maaf ya, kekristenan, saya lambang potong dulu, Bang. ketaatan. Jadi pertanyaan Anda salah, salib itu karya siapa? Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas pada waktu itu adalah keinginan untuk menyalibkan Yesus itu keinginan siapa? Itu yang saya bahas waktu itu dengan Yusuf PI. Tetapi banyak orang-orang Kristen, oknum orang-orang Kristen yang mau cari panggung, yang sok tahu, yang nggak ngerti masalahnya, tahu-tahu sok jadi ini. Banyak seperti itu. Bang Edis, Hmm. seharusnya Bang Edis kan itu klarifikasi. Sekarang Pak Bom Bom sudah sudah menunggu. Sudah ditunggu lagi katanya itu. Alfa Robi, Klarifikasi dong. dengar Alfa Robi, saya sudah membuat video. Iya, silakan. Saya sudah mengupload bahkan 3 video tentang itu. Dan orang-orang Kristen puji Tuhan sudah belajar dari video saya itu. Dan sudah mengiyakan perkataan saya. Saya kasih contoh begini, Alfa Robi. Dengarkan ya. Supaya orang Muslim juga paham.